Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 13 Desember 2022. Bacaan kita terambil dari Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung. Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai ke tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan. Semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu. Terhadap sisa-sisa bangsa ini demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini, sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan.
Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan. Bagi kaum Yehuda, maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah pemulihan hanya dari Tuhan. Ludio mana mai puang tu kati lendokan. Setiap orang atau bangsa memiliki kebanggaan sendiri yang dianggap sebagai suatu yang berharga dan bernilai. Dan kebanggaan itu tentu harus dipertahankan semaksimal mungkin. Namun saat kebanggaan itu hilang, maka akan melahirkan pergumulan dan beban, dan pasti ada perjuangan untuk mendapatkannya kembali. Yerusalem adalah kota kebanggaan umat Israel dengan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup bangsa Israel. Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh Israel di tengah-tengah kehancuran. Umat Israel terus memiliki kerinduan untuk hidup di tanah perjanjian. Namun bangsa yang telah tertawan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan kebanggaan-kebanggaan yang pernah mereka miliki. Dalam keterpurukan itu mereka masih tetap memiliki pengharapan, dan dalam pengharapan itulah janji Tuhan hadir melalui Nabi Zakaria. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku menabur damai sejahtera." Ayat 11 dan 12, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi Israel karena kasih-Nya agung dan mulia bagi umat pilihannya. Namun melalui janji itu umat harus memiliki respon atas janji Allah. Mereka harus berkata benar, melakukan hukum secara benar, tidak boleh merancang kejahatan kepada sesama dan lain-lain. Jika orang Israel bangga dengan keagungan Yerusalem, maka bagi kita, apakah kebanggaan kita? Kristus melebihi keagungan Yerusalem. Karena Kristus melebihi keagungan Yerusalem, maka iman kita kepada Kristus harus menjadi iman yang dibanggakan. Amin. Demikian renungan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, walaupun kami dalam masa keterpurukan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan selalu hadir di tengah-tengah umat-Mu, agar kami boleh tetap mempunyai pengharapan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka boleh berbagi berkat buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau ya Tuhan yang Maha Tahu.
Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan ya Bapa orang tua kami yang di dalam masa tuanya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberkati, Engkau akan memberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.